Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Widodo di Apa Cerita. Mas Jide, Anda sendiri sudah menjalani proses hukum ya, Iya, selama 37 bulan. 37 bulan ya. Namun menurut Anda ada orang yang juga terlibat dalam kasus ini tetapi belum diproses hukum. Dan mengapa Anda menilai ada ketimpangan dalam penegakan hukum dalam proses ini? Iya. Jadi selama saya di Rutan Makobrimob Cikias itu selama kurang lebih 32 bulan, Pak. Ya ini satu-satunya tersangka teroris, apalagi dia memiliki senjata, menyimpan senjata dan amunisi yang bisa ditangguhkan. Jadi di Rutan Makobrimob Cikias itu kurang lebih ada penghuninya hampir 500 orang waktu itu Pak, full. 500? Iya, dan ini satu-satunya tersangka, ya menurut saya tersangka karena ini MI ini sudah ditahan selama 6 bulan. Ya. Yang satu-satunya tersangka teroris yang bisa ditangguhkan. Dari 500 orang Dari 500-an, seangkatan ya. Anda di Iya. rutan itu ya? Udah ditahan selama 6 bulan, ditangguhkan. Waktu itu kalau nggak salah bulan Mei atau Juni 2023 ditangguhkan. Dan sampai hari ini masih menghirup udara segar, bisa keluar negeri, umroh. Ya seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Yang tidak jelas statusnya. Iya. Apakah dia tersangka atau apa gitu kan? Nggak jelas. Tapi yang jelas dia pernah menjalani proses itu selama 6 bulan. 6 bulan kurang lebih Pak ya, kurang lebih. Oke. Sejauh yang Anda ketahui, Mas Jide ya, apakah pernah ada penjelasan dari aparat penegak hukum mengenai status orang ini dan mengapa orang ini kok belum diproses? Iya, saya sudah sangat sering sekali Pak menanyakan itu kepada Densus. Waktu saya masih ditahan di Rutan Makobrimob Cikias, itu juga sudah saya pertanyakan ke beberapa Densus Pak. Ya jawaban mereka ada yang bilang, udahlah nggak usah dibahas dulu itu. Nah terus juga ada juga yang jawabannya, saya selalu tanya, kenapa Pak kok MI ini dipulangkan? Ya salah satunya itu ya tadi, ya sudahlah katanya, nggak usah dibicarakan. Ada juga yang mengatakan tidak terbukti. MI ini tidak terbukti. Loh, dalam pikiran saya Pak, ya tidak terbukti. Ini senpinya waktu penggeledahan mendapatkan senpi jenis FN, senpinya disita oleh Densus, amunisinya 1 kotak dari saya itu juga disita Densus. Di BAP saya jelas senjata-senjata saya itu kemana aja, salah satunya ke MI. Waktu itu kami rekonstruksi di Polda Metro Jaya bersama MI. Jadi saya menyerahkan senjata itu 2 kali. Saya serahkan, dikembalikan lagi ke MI, ke saya serahkan lagi ke MI. Dan itu difoto-foto oleh Densus. Didampingi banyak Densus Pak, yang menghadiri rekonstruksi kami di Polda Metro Jaya pada waktu itu. Jadi bukan hanya di BAP, tapi bahkan sampai ke rekonstruksi. Iya, di BAP itu ada BAP yang diketik, ada pengakuan saya yang tulis tangan, ya saya sebutkan itu. Dan ditambah rekonstruksi di Polda Metro Jaya. Ya. Apakah Anda pernah menanyakan kepada penyidik, Pak penyidik misalnya, katakan seperti itu, kenapa sih kok ini diperlakukan berbeda? Apakah Anda pernah menyampaikan keberatan seperti ini kepada penyidik? Iya, waktu itu setelah beberapa hari MI ditangguhkan, saya dipanggil penyidik waktu itu Pak. Penyidiknya MI untuk katanya diminta untuk keterangan tambahan. Nah di sela-sela itu saya menanyakan, kenapa MI ini dipulangkan Pak? Menurut penyidik ini ditangguhkan sementara dan nanti suatu saat akan kita ambil lagi gitu. Ya sebenarnya kalau penangguhan kan alasan mungkin sakit Pak ya, sakit berat. Dan setahu saya orang
tersangka atau tahanan yang ada di Makobrimob Cikeas itu walaupun sakit itu ditanggung negara, ditanggung Densus. Dia yang operasi usus buntu, operasi Embeyen itu nggak ada yang ditangguhkan dipulangkan. Itu dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati dan semua ditanggung, biaya ditanggung. Biaya ditanggung Densus. Densus ya. Iya, sakit apa? Sakit jantung, sakit, ya semua lah. Nggak ada yang ditanggung. Ini MI ini tidak sakit, tapi bisa ditangguhkan. Jadi ada 3 jawaban berbeda ya dari penyidik. Yang pertama menjawab ketika Anda bertanya, Iya. kenapa kok orang ini diperlakukan berbeda? Jawaban pertama, ya sudahlah, nggak usah Dibahas lagi, nggak usah dibicarakan. Jawaban yang berikutnya tidak terbukti. Jawaban yang kedua, dia tidak terbukti. Yang ketiga, dia ditangguhkan. Jadi tidak ada kejelasan hukum ya tentang status siapa MI ini. Iya, semua jawaban mereka itu sebenarnya ada pembanding, Pak. Kalau dia ditangguhkan selama saya di 32 bulan di Makobrimob Cikeas, di markas Makobrimob Cikeas, itu belum pernah ada penghuni di rutan itu yang bisa ditangguhkan pulang. Selama saya tahu ya, nggak ada. Terus untuk kalau dia sakit, belum ada Pak yang sakit dibawa keluar tanpa pengawalan Densus atau dibawa pulang ke keluarganya, nggak ada. Sampai yang gangguan jiwa pun tetap ditahan. Tetap ditahan, menjalani prosesnya sampai di lapas, sampai bebas. Padahal gangguan jiwa tidak bisa dipidana ya. Iya. Ya, tapi saya juga kurang tahu apa penilaian mereka kan, makanya tetap ditahan itu. Jadi tetap aman-aman aja sekarang si MI. Rekan Anda MI ini ya. Oh iya. Ya seperti orang bebas, nggak ada masalah. Ini yang membuat Anda merasa keberatan dengan asas keadilan. Ya, dalam penegakan hukum ini. Terus menurut Anda apa sih yang membuat proses terhadap MI ini terhambat sehingga dia tidak berlanjut sampai ke proses hukum sampai tuntas? Ya justru saya juga nggak bisa memahami ini Pak. Kenapa ini perlakuannya spesial gitu? Ya itu tadi, kalau menurut saya ada apa dan ada siapa? Ada uangkah di situ? Saya tidak tahu itu. Ada jaringan penguasakah di situ? Saya juga tidak tahu itu. Atau ada unsur-unsur lain, tekanan dari pihak tertentu? Ya, saya juga tidak tahu itu. Kenapa ini bisa spesial perlakuan ini? Spesial ya? Spesial. Sangat sakti. Ya. Kasusnya jelas, orang jaringan, punya senjata api, punya amunisi, senjata apinya disita oleh Densus. Setahu Anda di Lampung ada nggak orang yang diperlakukan sama? Nggak ada. Di Lampung loh? Tidak ada Pak. Kalau yang lettingan saya itu 500 orang di rutan itu Pak, 500 orang, itu seluruh Indonesia itu Pak. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Itu pun tidak ada? Tidak ada. Hanya MI. MI. Sebenarnya apa latar belakang dia sih kok kira-kira begitu kuat? Dugaan Anda seperti apa? Iya, kalau selama ini dia ya orang biasa lah, ya seorang pengusaha. Tapi kita kan nggak tahu di belakang dia. Ada seseorang tadi ya? Mungkin, makanya ada siapa? Ada apa siapa? Dan siapa? Apakah dalam kasus kita kan ya kalau sudah menjadi rahasia umum di aparat penegak hukum, di kepolisian, di kadang sering ada intervensi itu ya. Apakah Anda menduga ini juga terjadi di dalam kasus narapidana terorisme? Nah itu selama ini nggak ada yang seperti itu Pak. Oke. Cuman yang ini aja spesial ini. Oke.
Terima kasih Mas Jide, sangat menarik. Nanti tahan dulu ya. Iya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.